Para pemain tim nasional Indonesia semakin laris manis di Eropa berkat performa gacornya. Semakin laris manis ya di Eropa. Mesielgers yang tampil apik bersama FC20 membuat Valencia jatuh hati dengan kemampuannya. Sementara itu Oli Romeni semakin matang bersama Oxford United dengan sukses mencetak gol perdana. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kali ini guys saya ingin mereaksi ya terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, sebelum itu selamat berpuasa dan juga menunaikan sholat tarawih kepada yang muslim ya. Menunaikan sholat tarawih dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita pada kali ini diberkati dan juga sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sebut saja timnas Indonesia saat ini terbayang di kepala kita. Indonesia ini akan selangkah lagi ke Piala Dunia 2026. Dan dengan amunisi baru yang masuk 3 pemain, Emil Audiro, Dian James dan Joy Pelopesi, di samping Oli Romeni yang sudah mengambil sumpah WNI, ini akan memperkuatkan timnas Indonesia. Dan kalau dilihat dari penjaga gol ya, kita ada Martin Paes, kita ada Emil Audiro, kemudian ada penjaga gol lokal juga. Kemudian di defender ataupun di bagian pertahanan lini belakang ini guys, ini kayak Piala Dunia punya tim ya. Ada Bang J, Miss Hilges, Kevin Dix, Sandy Walsh, Justin Hubner, Jordi Amat, Calvin Berdong, Sheni Patinama. Wah, itu di bagian lini belakang. Rizky Rido juga ada di situ. Kalau di bagian midfield, kita ada Ivar Jenner. Dan pemain baru ini, Joel Pelopesi, Tom Haye, Nathan Joaon, Dan James juga berada di situ. Dan kita ada pemain lokal juga, Marcelino Ferdinand, dan beberapa pemain lokal yang lain. Oke, di bagian lini serang guys, Ratnar Oratmangun, Oli Romeni, Eliano Rendes, Rafael Strik, dan pemain lokalnya Ramadan Sananta. Dan kita belum pasti lagi senarai ataupun list 27 pemain timnas Indonesia. Siapa yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Oke, tanpa berbasa-basi guys, saya coba mereaksi yang mana pemain-pemain klub Indonesia ini di luar negeri itu menjadi incaran beberapa klub lain. Oke, Valencia transfer Miss Ilges 11 juta euro guys. Gol Romeni di Inggris dan juga Verdong rusak debut Van Persie. Oh, ini tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Kegacoran Mesielgers diincar Valencia. Mesielgers kembali menunjukkan performa gemilangnya bersama FC20 di kompetisi Eredivisie. Sebelumnya, bek tim nasional Indonesia itu harus menepi lama akibat cedera hamstring. Cedera hamstring ya. Performa Hilgers diperlihatkan saat tampil apik di laga kontra Groningen. Bek 23 tahun itu berhasil menjadi pemain dengan tackle terbanyak di laga tersebut. Mahal loh Miss Ilges nih. Berhasil melakukan 6 tackle dan juga 5 kali merebut bola dari kaki lawan. Selain itu, bek berdarah Manado ini juga berhasil memenangkan 9 duel penting kontra Punggawa Groningen. Mantap, 9 duel penting. Gemilang ini membawa bek muda tersebut mendapatkan rating 7,4 dari Football. Kembalinya permainan gemilang Hilgers ini langsung membuat dirinya diminati oleh klub top Eropa. Valencia itu guys yang dikabarkan serius mau dia dan siap mengajukan tawaran 11 juta euro. 11 juta euro. Kepindahan sang pemain akan cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, Hilgers bakal memecahkan rekor pemain Indonesia pertama yang berkarir di La Liga. Sang agen Yalcin Sarika membenarkan kliennya tengah diincar Valencia. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer abroad tentu saja merupakan pilihan. Tetapi saya pikir Mes nggak akan menutup pintu, ungkap Salika. Bang J kantongi top skor Serie A. Berbeda dengan Hilgers, penampilan J. Itzes semakin matang bersama Venezia.
Pemain berjuluk Bang Jai ini sukses meraih clean sheet saat berhadapan dengan Atalanta. Bang Jai menjadi palang pintu lini belakang Lagunari dengan 6 sapuan dan 1 intercept. Selain itu, Idzes juga memenangkan 3 kali duel dalam pertandingan tersebut. Gak heran, performa Bang Jai langsung mendapatkan skor 7,0 dari Footmob. Wah, mantap kok. Membuat rekor sebagai satu-satunya pemain Asia Tenggara yang mampu mengantongi Matteo Retegui. Raja gol Serie A itu mendadak jadi singa ompong di hadapan Il Capitano. Buktinya punggawa timnas Italia ini hanya mampu menciptakan 3 tendangan yang melenceng dari gawang Venezia. Tengok. Performa gemilang Idzes langsung mendapatkan pujian tinggi dari media lokal Italia. Praktis tak bisa dikalahkan. Matteo Retegui tak pernah melewatinya. Tulis Tutto Venezia Sport. Tidak pernah melewatinya. Rekor tersebut dianggap pencapaian yang wajar dicapai oleh Idzes. Sebab level X punggawa Go Ahead Eagles tersebut nggak bisa tersentuh oleh pemain Asia Tenggara yang lainnya. Oke guys, bayangkan ya. Kalau Bang J di situ, Miss Hilges di situ, Kevin Dix lagi di timnas Indonesia itu. 3 ini pun sebenarnya sudah cukup baik ya mengawal lini belakang. Dan bayangkan kalau 3 ini di sini, kemudian ada stopper. Stopper kita letaklah Jordi Amat ataupun Justin Hubner. Wah, ini Indonesia punya pertahanan yang solid guys, solid. Ini pengalaman mereka ini main di Eropa itu. Sudah tentu bila main dengan timnas Indonesia itu mereka akan keluarkan sepenuh tenaga dan juga pengalaman yang mereka ada itu untuk membantu timnas Indonesia ini mengalahkan Australia nanti. Itu bukan kaleng-kaleng punya defense ini guys ya. Oke, kita lanjut. Oleh Romeni pun sudah cetak gol di Inggris. Selain Idzes, Ole Romeni juga perlahan mulai menemukan performa terbaiknya bersama Oxford United. Mantap. Penyerang tim nasional Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan positif di setiap laga. Progres tersebut mendapatkan apresiasi dari sang juru taktik. Pada laga debut starter melawan West Bromwich Albion, Mang Ole mampu membayar kepercayaan yang diberikan oleh Gary Rowett. Saya melihat performanya tidak jauh berbeda dari saat dia masuk sebagai pemain pengganti sebelumnya. Dia menunjukkan beberapa momen berkualitas dan memberikan kendali lebih di lini serang, ujar Rowett. Rowett menilai kemampuan membuka ruang Romeni sangat berguna untuk sektor penyerangan Oxford. Alhasil sang pelatih mempercayainya sebagai false nine atau pemain pemantul. Sayangnya debut starter Romeni berakhir pahit karena Oxford menelan kekalahan atas West Brom dengan skor 2-0. Mang Ole pun berjanji akan memberikan kontribusi gol untuk skuad The Yellow. Saya datang ke sini untuk bermain. Saya akan mencetak gol suatu saat nanti. Itulah tekad saya, ujarnya. Janji ex Utrecht ini bukan sekedar omong kosong belaka. Romeni sukses mencetak gol debut saat menjamu Coventry City. Di laga tersebut, Mang Ole sukses mencatatkan rating 7,2 dengan 2 tendangan on targetnya. Alhasil performa impresifnya mendapatkan sambutan hangat dari publik Oxford United. Mantap. Usut, fans The U bahkan menciptakan yel-yel khusus untuk bintang baru timnas Indonesia tersebut. Dapatkan sepatu casual dari Kangki, sepatu yang bisa menambah gaya kamu. Cek linknya di bawah ini. Jordi juara bersama Johor Darul Tazim. Oh, ini sukses juga dia di Johor Darul Takzim ya. Alih ke Jordi Amat yang berkarir di Liga Tetangga Malaysia. Meski begitu, pemain kelahiran Barcelona ini selalu nggak tergantikan sebagai tembok kokoh Johor Darul Tazim. Kelahiran Barcelona ini. Musim ini sang pangeran sudah memainkan 19 pertandingan di berbagai kompetisi. Nggak cuma dipercaya menjadi starter, Jordi Amat juga selalu berkontribusi dalam hal mencetak gol. Penampilan gemilangnya turut membawa JDT memenangkan gelar Liga Super Malaysia. Capaian tersebut menjadikannya pemain Indonesia tersukses yang berkarir di negeri jiran. Selain itu, kontribusi impresif dari Prince Ahmad juga memperbesar peluang JDT menjuarai Liga Champions Asia. Berkat kepemimpinannya di lini belakang, skuad Harimau Selatan berhasil melaju ke babak 16 besar.
Alhasil bek timnas Indonesia itu nggak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Menurut Jordi, kesuksesan GDT di SEL nggak lepas dari dukungan penuh publik Johor. Saya sangat gembira, saya sangat bangga dengan tim ini. Semua orang sangat penting. Saya mempersembahkan ini untuk orang Johor. Ayo datang dan nikmati, ujar Jordi. Lini serang tim kebanggaan publik Johor pun dinilai akan semakin tajam dengan hadirnya Samu Castillejo. Kedatangan ex AC Milan ini semakin menambah daftar bintang Eropa milik GDT. Sebelumnya, skuad Harimau Selatan juga sudah mendatangkan Jesse Rodriguez. Calvin Verdong rusak debut Robin van Persie. Calvin Verdong juga semakin menegaskan dirinya sebagai pemain andalan Nijmegen. Buktinya pemain 27 tahun ini kembali dimainkan di laga krusial menghadapi Feyenoord. Uniknya pada pertandingan tersebut Verdong dipasang sebagai bek tengah. Dirinya berduet bersama Bram Nuintik untuk meredam keganasan Julian Carranza dan kawan-kawan. Kepercayaan Roger Major langsung dibayar tuntas oleh Verdong. Pemain andalan timnas Indonesia itu tampil apik dengan 13 sapuan bola dan 1 kali intercept. Aksi defensif Verdong semakin komplit dengan 5 kali pemulihan penguasaan dan 4 kali menang duel. Ini mantap juga Verdongnya. FC20 ini dianugerahi rating 7,6 dari 7,6. Sisi lain, statistik gemilang Verdong juga sukses menodai debut impian Robin van Persie. Juru taktik 41 tahun itu gagal mempersembahkan kemenangan untuk Feyenoord. Padahal ex-punggawa Arsenal ini digadang-gadang bakal mengangkat performa mantan klubnya. Sebaliknya, hasil ini memaksa Feyenoord bertahan di peringkat 4 dengan torehan 44 poin. Tim asal Rotterdam tersebut gagal menggusur FC Utrecht di posisi ketiga. Padahal peluang tersebut bisa diraih seandainya anak asuh RVP menang atas Nijmegen. Bahkan posisi Feyenoord makin gak aman karena terus ditempel oleh FC20 di peringkat kelima. Pasalnya David Hanko dan kawan-kawan hanya terpaut 1 angka dari tim dari Meshilgers. Mau lebaran tampil gaya dengan baju koko yang berbeda? Baju koko dari SND Project dengan bahan berkualitas Polytakun bordir. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gacornya pemain Abro Timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah punggawa Garuda mampu terus menunjukkan penampilan gemilangnya di laga-laga top dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, perkembangan terbaru ini nampaknya begitu baik, begitu menarik buat pemain-pemain timnas Indonesia di klub masing-masing. Dan perkembangan Meshilgers ini, jika dia berjaya ke Valencia dengan perpindahan begitu tinggi sekali guys. Kalau diperkirakan 11 juta euro itu menyamai sekitar rupiah 190 miliar ya. Ini sangat tinggi bagi seorang pemain kayak Meshilgers jika dia dapat ke Valencia FC itu. Satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berjaya ke Valencia jika ini benar-benar berlaku nanti. Oke, itu Meshilgers. Begitu juga dengan Bang J, semakin solid di klubnya, membantu klubnya mencipta kejayaan-kejayaan. Walaupun setakat seri, tapi berjaya untuk mengekang asakan-asakan daripada Robin van Persie. Dan kalau dilihat Calvin Verdong, begitu juga Calvin Verdong, dia mulai menunjukkan taringnya, peningkatan di klub masing-masing juga. Begitu juga dengan Oli Romeni, dikabarkan tadi mencetak 1 gol untuk klubnya Oxford United. Dan satu lagi perkembangan yang bagus, sebelum Indonesia ini akan berlawan dengan Australia, jadi pemain-pemain ini sudah cukup menit bermainnya di klub masing-masing dan mencipta kejayaan-kejayaan. Kalau striker Oli Romeni bisa mencetak gol, sudah tentu dia punya motivasi dan semangat yang lebih segar nanti bila bermain dengan timnas Indonesia. Dan kalau kita melihat guys ya, sejumlah pemain-pemain yang hebat yang ada di Indonesia ini, bermula daripada penjaga gol,
dengan adanya Martin Paes dan Ole Romeni, kemudian adanya pemain pertahanan yang kesemuanya kalau nilai-nilai pasarnya ini tidak lagi dapat dicapai oleh mana-mana negara di ASEAN ini ya. Hanya pemain-pemain pertahanan ini saja Indonesia punya nilai pasar yang cukup tinggi. Miss Hilges ya 11 juta bersama dengan 180 miliar rupiah, itu sangat tinggi ya. Belum lagi Bang J, kemudian Kevin Dix, Jordi Amat, Justinumne, Sandy Walsh, itu kalau dicampur-campur semua bersama dengan Calvin Verdong itu menyamai 2-3 negara ASEAN yang lain nilai pasarnya. Tetapi yang pentingnya guys, perkembangan ini sebenarnya menunjukkan bahwa timnas Indonesia ini sudah cukup bersedia untuk ke lapangan putaran yang ketiga di 4 laga terakhir ini. Melawan Australia 20 Maret, hanya tinggal beberapa hari lagi. Melawan Bahrain 25 Maret dan juga China dan Jepang ini di bulan Juni nanti. Saya mendoakan guys, Indonesia ini akan mendapat poin penting ketika melawan Australia dan poin penuh melawan Bahrain 3 poin. Itu yang pentingnya dulu. Dua perlawanan ini sangat penting. Kalau dua perlawanan ini mendapat poin, Indonesia begitu cerah sekali untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Dijangkakan Indonesia akan mendapat sekurang-kurangnya mungkin 12 ke 15 poin. Sudah cukup untuk membawa Indonesia ini ke babak yang seterusnya. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.